itu apa? Sekarang kita berada pada tanggal 7 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Bertepatan pada hari Jumat 12 November 2021 Masehi. Telah kita lewati yang namanya bulan Rabiul Awal, yang mana di bulan Rabiul Awal itu peristiwa besar, peristiwa kelahiran Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang mengatakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bid'ah dan lain sebagainya. Di Indonesia ini Bapak, yang berani, yang berkeluar mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah adalah kaum Wahabi, karena ia berpedoman kepada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dalalah dalalatun finnar. Setiap perkara bid'ah, perkara yang diadak-adakan, perkara yang baru, itu sesat. Yang sesat itu letaknya di neraka jahanam. Orang salah paham di sini. Kalau kita pikir-pikirkan, kalau seandainya bid'ah itu perkara sesat, letaknya akan dalam neraka jahanam, seluruh umat manusia pada zaman sekarang ini masuk neraka jahanam. Apa contohnya? Pada zaman Nabi Muhammad kendaraannya onta, kuda. Zaman sekarang apa kendaraan kita? Motor, mobil, sepeda, dan lain sebagainya. Kalau memang bid'ah itu sesat masuk neraka, orang yang pakai motor, orang yang pakai mobil masuk neraka. Itu sudah logika. Sehingga Imam Asy-Syafi'i menjelaskan dalam kitab beliau, bid'ah itu terbagi dua macam. Bapak muslimin saudara-saudaraku sudah menyimak ya, rahmat. Yang pertama apa? Yaitu yang bid'atul hasan, perkara yang baru yang dibolehkan. Itu pertama, bid'atul hasan. Apa contohnya? Seperti mobil tadi, boleh. Mikrofon boleh. Zaman Nabi tidak ada. Yang kedua, bid'atul dhalalah, perkara yang baru yang sesat. Apa contohnya Bapak muslimin sekalian coba dirahmati Allah? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat. Bid'atul dhalalah ini Nabi melaksanakan salat asar 4 rakaat, kita rubah menjadi 3, kita rubah menjadi 5. Ini yang disebut dengan bid'atul dhalalah. Sesat. Kenapa? Karena tidak sesuai sunnahnya Muhammad, sunnah Nabi Muhammad SAW, sesuai sunnah yang tidak sesuai, Pak. Tidak sesuai dengan jalur Islam. Kata Nabi Muhammad dalam beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah engkau seperti aku salat. 4 asar ya 4, 3 maghrib ya 3, subuh 2 ya 2. Itu yang sesat. Kalau dirubah-rubah, kalau ditambah-tambah, kalau dikurangi, karena tidak sesuai masalah. Seperti sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalah bid'ah ini menghancurkan umat, tidak menyatukan umat lagi. Karena salah paham sama bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, Isra wal Mi'raj bid'ah, tahlilan bid'ah, dan lain sebagainya bid'ah. Maka karena itu ketika kita mengucapkan bid'ah, cukupkan ilmu kita masalah bid'ah.
Orang yang sering mengatakan itu bid'ah, ini bid'ah, orang tersebut yang bid'ah. Secara logika, orang yang menjual lagu di pasar ini memang lagu, karena ini jalan. Seperti itu kayak muslim dalam Jumat dan Jumat. Padahal dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala minta persatuan Islam. Apa kata Allah? Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau itu pada tali agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Kalau seandainya kita ini bercerai-berai, artinya permusuhan di antara kita sesama Islam, tidak berpegang teguh pada tali agama Allah. Itu maksud ayat tersebut. Bapak muslimin, saudara-saudara dalam cinta Allah. Bahkan ketika bila Rabb ditanya oleh Muhammad SAW, ya Bilal, saya bermimpi, saya mendengar bunyi sendal engkau dalam surga, ya Bilal. Apa amalan yang kau lakukan, ya Bilal? Kata Nabi Muhammad kepada Bilal berkata, dijawab oleh Bilal berkata, saya melakukan, ya Rasulullah, setiap selesai berwudu saya melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Belum pernah dikerjakan oleh Muhammad. Bila yang mau mengerjakan sholat sunnah wudu, kalau seandainya itu bid'ah, Nabi Muhammad juga melaksanakan itu. Bapak muslim Jumat yang dirahmati Allah. Maka karena itu sunnah terbagi 3. Menurut kitab fikih mengatakan, pertama sunnah qauliyah, perbuatan perkataan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga sunnah takrir diam Nabi Muhammad SAW. Nabi itu tidak pernah melarang umat. Nabi itu tidak pernah mencari masalah dalam umatnya, masalah dalam Islam. Tetapi sekarang umatnya yang mencari masalah dalam Islam, tidak sesuai. Kita untuk ukhuwah. Maka dari sini kita sampaikan, kita perkara memecahkan umat, bukan menyatukan umat. Kita seperti apa? Kita yang menyalahkan orang lain. Siapalah dia yang betul, siapalah dia yang benar, orang itu salah, siapalah dia yang surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak muslimin, saudara-saudaraku, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Mari kita bentuk ukhuwah Islamnya kembali. Jangan sampai kita terpengaruh dengan budaya-budaya luar atau terpengaruh dengan pendapat-pendapat orang lain. Menyampaikan ini salah, menyampaikan itu salah, kita tegak di kemudian kita sendiri. Akibat kita sendiri, Bapak muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah. Kita bentuk satu budaya, Bapak muslimin. Nabi Muhammad itu pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau setiap hari sini berpuasa, ya Rasul? Jawaban Nabi Muhammad SAW ketika itu, karena saya dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Maka karena itu setiap hari Senin saya berpuasa, saya bersyukur atas kelahiran saya. Nabi Muhammad sendiri bangga dengan kelahiran beliau. Bagaimana kita dengan umat tidak bangga dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Begitu. Kalau seandainya kita dilahirkan Bapak pada hari Kamis, sanggupkah kita puasa setiap hari Kamis? Berpikir Bapak. Maka karena itu jangan salahkan orang lain dalam sesuatu. Bapak muslimin saudara-saudaraku, sedang Jumat yang dirahmati Allah. Sebagai kesimpulannya pada hari ini, tanamkan akidah dalam hati kita, dalam diri kita, bahwasanya segala sesuatu yang baik yang tidak dilihat dari syariat Islam, maka kerjakan, maka kerjakan. Ambil pedoman, lakukan selagi itu baik, maka kerjakan. Jangan kita terpengaruh dengan pendapat orang lain, ini itu. Kita berkenaan demikian karena kita tegak pada potensi yang masing-masing, tegak pada akidah kita masing-masing. Bahwasanya hidup itu pasti tujuannya beribadah kepada Allah, tetapi hati-hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sok terus dari lapsal ilahan ngatur